Iya, semangat, semangat, lebih semangat. Tebangan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian. Tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini Berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memanggil kita dalam karya kasih-Nya, bahkan yang menyelamatkan dunia serta segala isinya. Salam sejahtera bagi persekutuan Oikumene saat ini. Amin. Silakan duduk kembali. Syair lagu anak Allah, ya Yesus namanya. Saya mau supaya semangat sambil tepuk tangan karena persekutuan Oikumene. Ya. Silakan angkat pujian dengan sukacita, semangat ekspresi. Anak Allah, Yesus namanya. Kita menyembah Dia yang hidup, karena Dia yang hidup, Dia menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Supaya kita selalu hidup di dalam bersamanya, mari kita akan siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu mari ada sukacita dalam persekutuan Oikumene pada saat ini. Di tengah-tengah perjumpaan kami dengan keluarga kami yang kami kasihi di sini, keluarga Alwi Rori Kuno, keluarga Peroni Dewi, keluarga Bojolontaan, keluarga Sembara Ambalili. Ini semua karena kasih sayang Tuhan. Ibadah perdana boleh dilaksanakan saat ini di tahun 2023. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di tahun 2023 ini
dalam keadaan sehat, selamat atas providentiate. Itulah sebabnya pula kami bersama mendasari kembali hidup kami dengan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami baca, kami mengerti, kami aplikasikan dalam hidup setiap hari. Amin. Persekutuan bagaimana yang saya kasih Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini. Mari saya ajak kita membuka kita pada bawah kitab semua. Ya, saya berharap kita dalam bawah kitab. Bukalah Alkitab dalam Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Roma 16 ayat 25 sampai ayat 27. Saya ajak kita berkonsentrasi. Saya akan baca firman Tuhan ini. Mari kita dengar bersama-sama bagian firman Tuhan ini yang berkata. Saya ulangi supaya kita bersama berkonsentrasi. Ayat 25 sampai pada ayatnya yang ke-27. Segala kemuliaan bagi Allah. Semua katakan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ayat 27 semua ucapkan kalimatnya. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh nikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Saya sangat bersyukur jumpa lagi ya, nyaris 5 tahun yang lalu ya, nyaris ya, di keluarga sini juga. Ada yang masih ingat saya, mungkin wajah saya sudah mulai ya. Puji Tuhan ya. Soli Deo Gloria ya. Ini semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua karena anugerahnya. Karena anugerahnya saya jumpa dengan keluarga besar Persekutuan Ekumenik. Terlebih khusus di sini yang disebutkan menjadi tuan rumah, keluarga Alwi Rimpuno, keluarga Paroli Dewi, keluarga Jolotaan, dan keluarga Sambara Ambali. Luar biasa. Waktu itu Desember ya. Tapi kini Januari. Ya. Semoga tahun 2023 ini akan memberi semangat buat kita. Amin. Iya, memberi semangat supaya kita dalam hidup ini selalu menyatakan Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah. Iya. Ketika kita menyatakan kemuliaan bagi Allah, itu berarti pujian kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, pujian kita tertuju kepada Tuhan Sang Khalik
Dia yang kita sudah ingin rayakan melalui perayaan Natal. Sudah semua merayakan Natal toh? Iya. Dia Allah yang transenden. Ya Allah yang maha tinggi, tidak terhampiri, tetapi dia bisa menjumpai kita, menghampiri kita dalam wujud insan, menjadi apa? Imanennya itu dia nyatakan dalam diri Yesus Kristus. Kalau saya uraikan itu seperti ibaratnya merayakan Natal, tapi ini sudah lewat masa Natal. Saya mau menyatakan di sini, muliakanlah Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Iya. Persekutuan Ekumene yang saya kasih Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita perhatikan tadi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tertuju juga kortoran saat ini, betul? Ya, apalagi saya aja tadi bersuara membaca. Kita lihat di sini bahwa ketika Paulus sebagai seorang rasul, dia mengetahui bagaimana keberadaan orang-orang Kristen yang ada di Roma. Mereka itu adalah orang Kristen yang orang Yahudi dan juga orang yang bukan Yahudi. Ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan mereka lah, mereka menerima alamat dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya? Mereka menjadi alamat. Dalam berikut sebelumnya, kalau kita perhatikan, kita jumpai di situ ada nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen di Roma supaya warning, supaya apa? Hati-hati, warning terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil. Dan jangan dalam hidup ini, ya, orang Kristen tergoda dengan provokasi dari para pengajar yang terkadang apa? Suka tipu manipu. Ada itu yang sampai sekarang begitu. Hati-hati ya, jangan kita ditipu. Nanti baku tipu lagi, apalagi jabat tipu. Nah, tidak boleh. Nah, karena itu, dengan situasi yang terjadi ini, maka mereka tentu dalam hidup ini diingatkan supaya dalam kehidupan ini mereka hidup di dalam kehidupan yang bersekutu, memuji, memuliakan Allah dengan mengikuti bagaimana ajaran nasihat yang sudah disampaikan terdahulu. Itu berarti dalam kehidupan ini harus ada apa? Metanoia epistrope. Apa itu metanoia epistrope? Itulah bertobat. Hidup dalam pertobatan itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan ini. Ketika Paulus dia mengunjungi jemaat yang pada waktu itu di mana Rasul Paulus menyampaikan Injil Kristus, dan dalam bagian yang ada ini kita jumpai, dapat Bapak Ibu Saudara jumpai di situ dalamnya pelayanan pekabaran Injil Paulus itu tidak hanya sendiri, tetapi dia ditemani oleh ada dua orang. Ada dua orang yang dulunya itu bekas kuda, ya. Dia bekas kuda, kemudian kalau dilihat juga dia dulu itu bendahara, banyak duit dia ya, bendahara negeri pada waktu itu. Ada saudara Imam. Dan di situ ada yang disebut, kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau baca kita baca keseluruhan ya, jangan poti-poti. Ada Gaius, si pemilik rumah, dia tampil di dalam pelaksanaan pertemuan-pertemuan ibadah, ya, seperti itu.
itu. Dalam situasi seperti inilah dia melakukan tugas tanggung jawab pelayanan sebagai teman sepelayanan, menjadi orang-orang yang bisa sehati, sepikir dan sejiwa, kemudian saling menopang. Dalam hal ini selalu ada merasa sepenanggungan, seia sekata. Nah, kalau di Persekutuan Wikumene ini ada seperti itu, ada seia sekata, sepenanggungan. Saya yakin ada, ya. Dalam kehidupan ini sebagai seorang yang menghambakan diri kepada Allah, di sini Paulus dia benar-benar memakai kehidupannya menjadi sarana Allah untuk memberitakan Injil, kabar baik, evangelion. Paulus dia menyadari bahwa sebagai utusan Allah, dia diberi tugas istimewa untuk menyebarkan tentang Yesus Kristus Sang Mesias, dan juga menyebarkan tentang bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya kepada orang Kristen, termasuk Bapak Ibu saudara-saudara yang ada pada saat ini, dalam hidup ini dia menyampaikan bahwa kuasa penyertaan Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan melalui Injil, kabar baik yang diberitakan. Oleh karena itu bagi Rasul Paulus, Injil yang sangat populer itu diberitakan adalah juga menjadi berita yang sudah disampaikan oleh pembawa berita, yang pasti dalam hal ini sangat istimewa. Artinya, mari kita lihat, ya, saya minta maaf kalau saya berbicara harus dia ayat. Berita keselamatan dari Allah itu adalah berita abadi yang akan selalu membimbing setiap orang yang percaya, supaya dalam kehidupan ini memiliki ketaatan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, di mana dia yang penuh hikmat. Terima kasih Mas Putra, ya, dia penuh hikmat dan dalam kemuliaan abadinya. Lanjut saya mengatakan di sini bahwa Rasul Paulus dia menyampaikan Injil Yesus Kristus. Dia sampaikan kepada baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi. Karena itulah dalam kehidupan ini ia selalu mau menunjukkan bagaimana citra dirinya sebagai pembawa kabar baik. Karena itu jadilah pembawa kabar baik, dalam persekutuan yang terjadi pada saat ini. Saya lihat ini wajah-wajahnya, wajah-wajah pembawa kabar baik. Jangan bawa kabar bohong. Bahaya kalau ngomong kabar bohong. Harus kabar baik, kabar yang benar-benar terjadi. Ketika Rasul Paulus dia menyampaikan ini, dia mau mengatakan bahwa bagaimana hidup ini menghargai anugerah keselamatan Allah itu sangat penting. Hargai anugerah keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang tentu dalam hal ini kita bersama-sama boleh berkumpul di sini, mau menyembah Dia, mau menyatakan pujian Dia kepada Dia dengan penuh semangat, dengan penuh ekspresi. Seperti syair-syair lagu tadi, lagu awal saja saya sudah menyatakan bagaimana dengan persekutuan Wikumene ini kita datang ke hadirat Allah. Kemudian kita melihat bahwa ketika kita datang ke hadirat Allah, kita menyembah Dia,
Itulah Yesus anak Allah. Dia anak Allah. Dia penebus dosa. Dia sang juru selamat kita. Tuhan tentu dalam hal ini senantiasa mau di dalam keberadaan kehidupan kita, apalagi dalam pelayanan. Saya melihat skop pelayanan di sini, pelayanan oikomene ya, dalam persekutuan oikomene, oikos dan nomos. Kalau saya jelaskan itu secara etimologi panjang, nanti harus perlu ceramah. Tapi saya tahu tuh apa itu oikomene, ya, oikos dan nomos. Ya. Oikos artinya tempat di mana kita berada, ya. Menos dia dalam kehidupan kita mau beraktivitas di rumah, dalam rumah kita ini bukan cuma di rumah 3 keluarga ini saja, tapi di rumah-rumah kita. Kalau kita lihat skop yang lebih luas, oikos dan menos itu dunia, ya, dunia di mana kita hidup, kita berada. Karena itu harus saling menghargai, harus saling menghormati. Nah, itu. Jangan menganggap diri so paling suci, jangan menganggap diri so paling itu. Ternyata suci-suci dia di gereja, akhirnya ruci-ruci di mana? Masyarakat. Itu tidak boleh. Kalau suci dalam kehidupan kita, kita hidup dalam kesucian, betul-betul menunjukkan etika. Nah, seperti itu. Lanjut. Dalam pelayanan kita senantiasa mau menunjukkan bagaimana kita hidup dengan sikap. Ya. Semoga yang hadir semua ini punya sikap sehati. Ada sikap sehati? Ada? Ya, kuat tuh. Ada? Sehati, sepikir, kemudian sepenanggungan. Untuk apa? Untuk saling menopang, supaya kita dalam hidup ini tidak mudah tergerus dengan realita yang terjadi sekarang, bahwa dalam kehidupan ini tidak dapat disangkali ada begitu banyak orang yang menunjukkan sikap egoistis. Apa itu? Mementingkan dirinya sendiri. Kalau orang lain, pusing amat. Kalau begitulah persekutuan oikomene, nanti tidak ada gunanya, cuma bagus namanya oikomene. Nah, saya yakin dengan dibentuknya persekutuan oikomene ini, satu sakit, semua juga merasakan sakit. Ya satu sakit, peduli amat, tidak bisa begitu. Jadi dalam kehidupan ini, marilah kita hidup sebagai persekutuan, apalagi dalam persekutuan oikomene ini, hidup sehati, sepikir, sepenanggungan di dalam satu kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu yang senantiasa mau menyelamatkan kita, menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, sampai di akhir zaman. Dia datang. Kalau kedatangannya pertama kali, dia datang dalam apa? Kita berobat, hafal dia. Kalau kedatangannya kedua kali apa? Semua bukan berobat. Kedatangannya kedua kali belum datang, tapi kita harus mempersiapkan diri, ya, bersiap diri, tetap sehati, sepikir, sepenanggungan dalam satu kasih, ya, supaya ketika dia datang, kapan dia datang, apa? Opa rajin baca Alkitab, ya, apa? Pada seperti pencuri pada malam. Toh markoto, dia datang tak diduga, tak dinyana, entah waktu siang, entah waktu pagi, ya.
persiapkan diri kita, hidup kita. Mari kita terus muliakan Tuhan di dalam hidup ini. Jadilah berkat, maka Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai memberkati kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita ke depan di tahun 2023, ya, banyak tantangan kita, banyak pergumulan kita. Jangan pikir kalau mengikut Tuhan Yesus aman-aman. Kalau ada yang pendeta bilang aman, kalau kau ikut Yesus, itu seperti dia cuma mau meninabobokan. Tantangan pasti ada. Hadapilah tantangan itu di dalam dan bersama Tuhan. Itu berarti dalam kehidupan kita terus introspeksi diri. Hakikat daripada introspeksi diri adalah retrospeksi. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka Tuhan Yesus yang dimuliakan, kita senantiasa lakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar. Semangat. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila Ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangkitkanku kembali, dan membangkitkanku kembali. Jalanlah di jalan hidup yang benar. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Berilah dengan sukacita karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Kita mau memuliakan namanya dengan sign lagu